Di sebuah lembah hijau yang dipeluk perbukitan lembut, hiduplah seekor burung kecil bernama Lira. Bulunya coklat keemasan, dan suaranya tidak nyaring. Namun, selalu terasa hangat dan menenangkan. Setiap pagi, Lira bertengger di dahan tertinggi, menyanyikan lagu sederhana yang penuh kedamaian. Ia bukan burung yang paling cepat atau paling indah, tapi hatinya lembut dan penuh perhatian. Lira selalu memperhatikan sekelilingnya. Jika ada anak burung jatuh, ia akan memanggil induknya. Jika ada hewan kecil terluka, ia akan menemaninya dengan nyanyian lembut. Hutan tempat Lira tinggal dulu dikenal sebagai hutan harmoni, tempat semua hewan hidup rukun. Namun, seiring waktu, suasana berubah. Para hewan menjadi tidak sabar, mudah marah, dan sering bertengkar. Suatu hari, pertengkaran besar terjadi di tepi sungai antara kelinci dan berang-berang, yang kemudian melibatkan hewan lain. Suasana menjadi sangat tegang. Lira mencoba bernyanyi untuk menenangkan mereka, tetapi kali ini suaranya tenggelam oleh amarah. Tak ada yang mendengarkan. Dengan hati sedih, Lira terbang kembali ke sarangnya. Malam itu, ia tak bisa tidur, merindukan kedamaian yang hilang. Keesokan harinya, Lira mengunjungi burung hantu tua yang bijaksana. Ia menceritakan semua kegelisahannya tentang pertengkaran yang tak kunjung usai dan nyanyiannya yang tak lagi didengar. Burung hantu tua mendengarkan dengan sabar, lalu berkata dengan suara tenang, "Kedamaian seringkali datang dari ketulusan yang terus hadir, bahkan saat tidak dihargai. Tugasmu adalah terus menabur kebaikan." Meski hasilnya belum terlihat, kata-kata itu menenangkan hati Lira dan memberinya tekad baru. Ia sadar, ia tidak bisa menghentikan pertengkaran dengan satu lagu saja, tetapi ia bisa memulai dari hal-hal kecil. Sejak saat itu, Lira terbang lebih awal setiap hari. Ia menyapa setiap hewan dengan senyum dan nyanyian lembut. Ia membantu burung kecil lain mencari biji-bijian dan menemani kora-kora tua menyeberang jalan. Ia tidak memihak siapapun, hanya menyebarkan kebaikan tanpa henti. Beberapa hari berlalu. Pertengkaran memang masih terjadi, tapi kehadiran Lira mulai terasa. Saat rubah kesal karena gagal berburu, nyanyian Lira membuatnya tenang. Saat dua anak beruang berebut mainan, kicauan riang Lira membuat mereka tertawa. Perlahan, kelembutan Lira mulai meresap ke dalam hati para penghuni hutan. Suatu sore, badai besar datang. Angin kencang, hujan deras, dan petir menyambar, membuat semua hewan ketakutan. Di tengah kekacauan itu, sebuah sarang kecil roboh dan seekor anak burung jatuh ke tanah. Tanpa ragu, Lira terbang menembus hujan. Dengan tubuh mungilnya, ia melindungi anak burung itu, terus memanggil induknya, dan tak berhenti bernyanyi, meski basah kuyup dan menggigil kedinginan. Peristiwa itu disaksikan oleh banyak hewan yang bersembunyi. Mereka melihat keberanian Lira, bukan keberanian yang menakutkan, melainkan keberanian yang lembut dan penuh kasih. Ketika badai reda, induk burung datang dan menyelamatkan anaknya. Lira, yang kelelahan, terjatuh ke tanah. Melihat itu, para hewan yang tadinya sering bertengkar kini berkumpul di sekelilingnya. Rusa, kelinci, berang-berang, bahkan babi hutan. Semuanya menatap burung kecil itu dengan penuh hormat. Mereka menyadari bahwa selama ini Lira tidak pernah berhenti peduli, meski sering diabaikan. Mereka membawa Lira ke tempat yang hangat dan menjaganya hingga ia siuman. Ketika Lira membuka mata, ia melihat wajah-wajah yang dulu sering bertengkar kini berdiri bersama dalam keheningan yang damai. Sejak hari itu, hutan harmoni perlahan kembali. Hewan-hewan belajar berbicara lebih pelan dan mendengarkan sebelum marah. Mereka selalu teringat pada burung kecil yang berani tetap lembut di tengah badai. Lira pun kembali bernyanyi setiap pagi. Kini, nyanyiannya tidak lagi tenggelam. Lagu kecilnya menyatu dengan suara hutan, membawa pesan bahwa kedamaian adalah hasil dari hati yang sabar dan penuh kasih. Lira dikenal sebagai si burung kecil pembawa kedamaian, yang terus bernyanyi dan percaya bahwa kebaikan, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.